Selamat pagi anak-anak. Wah, kita tepuk semangat dulu yuk, biar tambah semangat. Biar nggak ada yang ngantuk-ngantuk tuh, nggak ada yang cemberut-cemberut gitu. Tepuk semangat dulu yuk, kita tepuk semangat bareng-bareng yuk. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. 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 Ye. Wah. Wah, ibu guru mau tanya nih, siapa ya hari ini yang diantar MA? Siapa yo? Wah, kakak Kesia. Oh, kakak Karin diantar siapa? Oh, kakak Karin diantar PAPA ya. Wah, semuanya diantar sama orang tuanya ya. Harus semangat nih, keren, mantap nih. Nah, sekarang ibu guru mau tanya lagi nih, siapa hari ini yang sudah makan? Oh, semua sudah makan. Kakak Kesya makan apa? Makan NASI atau makan roti? Oh, kakak Kesya makan nasi. Kalau kakak Karin makan apa? Ayo, makan ROTI apa makan nasi? Oh, kakak Karin makan nasi. Kenapa? Gak ada yang suka roti ya? Gak ada yang suka roti. Tadi siapa ya yang sudah Mimi SU? Ah, semua Mimi susu. Yuk, kalian tahu nggak susu dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, betul. Kita panggil sapinya bareng-bareng yuk. Yuk, SAPI sapi. SAPI sapi. SAPI sapi. Huh, sapinya datang. Gimana ya suara sapi? Yuk, kita tirukan suara sapi yuk. Mo. Wah, semangat nih anak-anak ibu. Rajin semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas video ke-8 kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai target atau tugas di kelas Bimba IUEO yang harus dicapai oleh seorang motivator. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba IUEO yang harus dicapai oleh motivator? Target suasana dan kegiatan di kelas Bimba IUEO yang harus dicapai oleh motivator adalah suasana kelas harus terasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian setiap murid dipastikan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar anak. Kemudian setiap murid dipastikan untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan tahapan kemampuannya. Kemudian lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan minat belajar meningkat dari sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba IUEO. Dengan cara motivator selalu berparadigma Bimba, sehingga motivator selalu membimbing murid dengan penuh kasih sayang dan selalu mengerti murid, mengerti apa yang diinginkan atau mengerti kesukaan murid, mengerti karakter murid. Motivator sehingga menjadi pribadi yang lebih sabar. Kemudian motivator selalu menerapkan metode Bimba dengan benar, yaitu motivator selalu menciptakan fun learning di kelas. Motivator membimbing anak secara step by step, secara bertahap sesuai dengan tahapan kemampuan dari masing-masing anak. Kemudian motivator melakukan pendekatan secara individual untuk mengetahui karakter anak, untuk mengetahui kemampuan anak dan kesukaan dari masing-masing anak, serta agar anak merasa mereka lebih diperhatikan, mereka lebih disayang oleh motivator, sehingga suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan nyaman. Kemudian motivator selalu memberikan apresiasi atau memberikan reward kepada anak setiap saat. Motivator selalu mengevaluasi afeksi anak, apakah anak tersebut merasa nyaman dengan kegiatan belajarnya, atau apakah materi yang diberikan motivator terlalu tinggi sehingga anak merasa tidak nyaman, ataukah anak memiliki masalah yang lain atau misalkan diganggu oleh temannya.
Kemudian motivator selalu mengevaluasi kemampuan dari anak, apakah anak tersebut sudah mampu atau belum dengan modul yang diberikan atau dengan kegiatan yang sudah diberikan untuk pengembangan minat baca dan minat belajarnya, sampai anak tersebut benar-benar terampil. Apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba AYO-EO? Kemampuan yang harus dimiliki atau yang dibutuhkan oleh seorang motivator untuk tugas di luar kelas adalah motivator harus selalu menjadi seorang pembelajar yang mau terus belajar, memperbaiki dengan cara berdiskusi dengan sesama motivator. Kemudian motivator mengikuti kegiatan belajar bersama Bimba, motivator mengikuti training-training yang diadakan oleh Bimba, sehingga motivator memiliki motivator mengalami peningkatan pada wawasannya, pengetahuannya, kemampuan dari seorang motivator itu sendiri. Kemudian motivator harus mampu mempersiapkan materi yang akan diberikan dalam kegiatan di kelas. Kemudian motivator harus mampu mempersiapkan PMR atau pekerjaan rumah yang harus diberikan kepada anak. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba adalah menciptakan fun learning, memahami dan menerapkan metode Bimba dengan benar, menjadi pembelajar dan mengevaluasi kegiatan di kelas, kemudian menumbuhkan karakter minat baca dan minat belajar pada diri anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Maka yang harus dilakukan oleh motivator adalah memastikan bahwa di dalam kelas tersebut tidak ada benda-benda tajam atau benda-benda yang berbahaya yang dapat melukai anak. Kemudian motivator juga harus memastikan bahwa di kelas tidak ada hewan-hewan yang dapat melukai atau membahayakan anak. Kemudian motivator juga harus memastikan bahwa tidak ada aliran listrik atau kabel-kabel yang berserakan yang dapat membahayakan anak. Apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba adalah misalkan mencubit, memukul, kemudian melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti fisik anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba yaitu membentak anak, kemudian menghardik, memaki, lalu kemudian menghina, marah, serta menakut-nakuti anak dan ataupun hal-hal lain yang dapat menyakiti hati anak dan dapat mempengaruhi perkembangan mental anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Maka motivator harus menerapkan metode Bimba terlebih dahulu dengan benar. Motivator harus berparadigma terlebih dahulu dengan benar. Kemudian motivator selalu sabar dan selalu berusaha untuk mengerti dan memahami anak-anak sehingga suasana kelas menjadi nyaman. Kemudian motivator juga membimbing anak sesuai dengan tahapan dari masing-masing kemampuan anak, sehingga anak tidak ada yang merasa terbebani dan tercipta suatu fun learning di dalam kelas. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Yang dilakukan motivator dalam mengasihi murid yaitu dengan cara motivator selalu berusaha untuk mengerti dan memahami mereka, selalu bersikap sabar dalam membimbing dan selalu melakukan pendekatan kepada anak.
Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid yaitu motivator selalu menunjukkan perhatian terhadap anak, selalu menunjukkan kasih sayangnya terhadap anak, memberi reward kepada anak setiap saat. Kemudian motivator selalu berusaha untuk mendengarkan cerita mereka dan selalu antusias menanggapi cerita mereka. Motivator selalu tampil dengan penuh semangat dan ceria serta antusias sehingga anak juga akan merasa ceria dan semangat serta antusias. Kemudian motivator selalu bersikap tulus kepada anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Maka yang harus dilakukan motivator yaitu motivator harus berparadigma Bimba, kemudian motivator harus menerapkan metode Bimba, kemudian motivator harus membimbing anak dengan kasih sayang, motivator selalu tampil dengan penuh semangat dan ceria, kemudian dan antusias. Kemudian motivator juga menerapkan metode variation skill sehingga anak tidak merasa bosan, anak akan merasa tetap antusias dan semangat dengan kegiatan belajarnya. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya, maka motivator selalu melakukan pengawasan terhadap anak. Motivator selalu mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan minat belajar atau minat bacanya. Kemudian motivator selalu melakukan evaluasi kemampuan dan afeksi anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Maka motivator selalu melakukan pendekatan secara individual untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing anak. Kemudian motivator selalu melakukan evaluasi terhadap kemampuan anak, apakah anak tersebut sudah mampu atau sudah terampil. Kemudian apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator? Kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator yaitu motivator harus mampu berparadigma Bimba, motivator harus mampu menerapkan metode Bimba dengan benar, kemudian motivator harus mampu melakukan fun learning atau menciptakan fun learning, kemudian motivator harus mampu membimbing anak secara small step system bertahap sesuai dengan kemampuannya. Motivator harus mampu melakukan pendekatan secara individual kepada anak. Motivator harus mampu menciptakan variation skill sehingga anak tidak merasa bosan atau merasa tidak semangat. Kemudian motivator harus mampu membaca bagan kurikulum yang ada di Bimba. Kemudian motivator harus mampu memberi reward dan motivasi kepada anak. Motivator harus mampu membuat LPM, laporan perkembangan murid. Kemudian motivator harus mampu menjadi seorang pembelajar mandiri sepanjang hayat. Terima kasih jawaban video 8 dari saya. Jika ada yang salah atau yang kurang benar, mohon diluruskan. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.